Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya mau sedikit membagikan tips mengenai pakan ternak untuk entok ya. Banyak di luar sana yang masih kebingungan ataupun merasa bahwa kos untuk pakan entok itu mahal. Bayangkan saja, kos untuk pakan entok itu kurang lebih kalau kita beri lipur atau pur itu kurang lebih di daerah saya sekitar harga 12.000, kurang lebih 10.000. Itu pun di daerah saya, belum di daerah-daerah kalian ataupun di mana itu bisa lebih tinggi untuk biaya kos pakannya. Jadi banyak cara untuk mengakali hal tersebut. Kalau di kandang saya menggunakan pakan racikan dan hasilnya bisa dilihat sendiri. Alhamdulillah entok-entok saya terlihat ya alhamdulillah sehat, cukup proporsional untuk ukuran entok jumbo ya. Untuk di kandang saya sendiri saya memanfaatkan bahan-bahan seadanya. Dan kali ini saya akan membagikan tips dengan campuran yang akan saya tampilkan. Berikut pakan yang akan saya tampilkan. Nah, untuk pakan yang saya gunakan di kandang saya menggunakan pakan alternatif dengan menggunakan hijauan dedaunan dari pohon yang belum tahu ini namanya adalah pohon indigo vera ya. Ini cukup rimbun. Cukup sekali tanam saja bisa langsung dipanen, dan itu pun beberapa kali. Karena apa? Setiap ranting yang kita potong dan kita pangkas nanti akan tumbuh kembali, dan ini cukup lebat ya. Dan ini mungkin usia di 8 bulan saya menanamnya dulu. Nah, untuk daunnya kita ambil ranting yang masih muda seperti ini. Nah, ini kita manfaatkan daunnya seperti ini. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan untuk bahan campuran alternatif pakan entok. Karena kandungan dari indigo vera sendiri itu cukup bagus ya, karena memiliki kandungan kurang lebih 23, kalau tidak salah 23, 26, bahkan hampir 30% untuk nutrisi proteinnya ya, protein kasar. Nah, ini nanti saya akan berikan video terkait gimana sih cara mencampurnya. Nah, ini menarik. Ayo, monggo. Untuk daunnya sendiri itu kalau di saya itu cukup saya remas-remas gini, saya hancurkan. Tujuannya apa? Untuk memudahkan entok mencernanya. Setelah ini nanti kita akan campurkan dedak atau katul ya. Teman-teman bisa membuat racikan sendiri, mungkin mau ditambahi apa. Biasanya saya menambahkan parutan dari pepaya ya, pepaya yang muda nanti saya parut, nanti dicampurkan juga di bahan alternatif ini, dicampur dengan dedak juga. Nah, nanti akan saya tambahkan parutan pepaya muda ya.
Nah, ini adalah pepaya muda yang sudah saya belah, terus kemudian saya diamkan selama 1 hari untuk mengurangi getahnya. Nah, langsung saja kita parut untuk bahan campuran berikutnya. Selain indigo vera, nanti juga kita akan tambahkan dedak dan begatol. Mungkin juga saya akan tambahkan sedikit konsentratnya. Nah, ini adalah bahan campuran berikutnya. Kita menggunakan dedak atau begatol, cukup 1 mangkuk ya, untuk 1 mangkuk, dan ini adalah segenggam konsentrat. Dengan biaya ini mungkin kita nggak habis sampai dengan 500 rupiah ya, mungkin 500 sampai 1000 lah, tapi katakan 1000 enggak ada, soalnya 1 genggam sama dengan ditambahi dedak begatol. Nanti kita tambah air, kita larutkan, kita campurkan. Ini pakan alternatif tadi yang sudah kita campur dengan air, kita ratakan sampai dengan teksturnya memel ya. Bisa memel apa bahasanya, memel. Nah, karena entok sendiri suka yang memel biar lebih mudah untuk menelannya ya. Jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kering. Bisa dilihat entok-entok saya alhamdulillah lahap untuk pakan racikan yang saya buat tadi, dari bahan campuran indigo vera, begatol, sedikit parutan dari pepaya muda dan konsentrat. Kalau di total, di global, jumlah kos pakan untuk ternak saya setiap pakan kurang lebih cuma membutuhkan 500, itu pun dari dedak, begatol, dan konsentrat, karena cuma cukup 1 mangkok dan 1 genggam. Lainnya adalah pakan dari alam. Kita tadi pakai indigo vera dan pepaya yang alhamdulillah punya sendiri ya. Barangkali penonton di rumah atau kawan-kawanku yang mempunyai pakan alternatif lainnya selain indigo vera seperti saya, bisa dibagikan ke penonton lainnya, siapa tahu juga bermanfaat. Dan semoga video saya ini bermanfaat, semoga ternak kita sehat. Dan jangan lupa bagi yang sudah subscribe dan like, saya mengucapkan terima kasih. Dan yang belum, mohon di subscribe, minta bantuannya untuk subscribe dan like supaya bisa mengikuti kegiatan saya di peternakan yang sederhana ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.